Shalom. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan ada dalam ibadah Minggu pagi 13 Juni 2021. Kita siapkan hati kita arahkan kepada Tuhan untuk kita mulai dengan ibadah. Pendeta yang akan melayani kita di pagi ini, Pendeta Yeni Tureai, STH. Kita akan memuji Tuhan dari nyanyian rohani 106 ayat 1 dan 2. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri untuk kita sambut pelayan firman. Nyanyian rohani 106 ayat 1 dan 2. Terang matahari. Terang matahari telah menyinari segala negeri dan gunung dan padang dan sawah dan ladang senang berseri bersuka sekali kulihat kembali terang mereka dan Bapa di surga yang Bapakku pertolongan kita yaitu nama Allah yang telah menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya atas saudara-saudara dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Masih dalam keadaan berdiri, kita memuji Tuhan bersama di dalam nyanyian rohani nomor 4 bait 1 dan 2. Nyanyian rohani nomor 4 bait 1 dan 2. Kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Kami dini hari menyanyi pujian. Kudus, kudus, kuduslah pemerintah Tuhan, kudus, kudus, kuduslah arasmu di sorga. Kudus, kudus, kuduslah arasmu di sorga. Hamba-Mu yang suci menghadap bertelut sekalian Jemaat Tuhan disilakan duduk kembali. Jemaat mempersiapkan
Nyanyian rohani nomor 136, bait 1 dan 2 kita akan nyanyikan sesudah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita kepada Tuhan. Dan nyanyian rohani nomor 137 bait 1 kita akan nyanyikan sesudah kita mendengar menerima berita anugerah. Jemaat terkasih, dengan penuh kerendahan marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Dekatlah Tuhan pada segala orang yang hancur hatinya, dan Ia menolong orang yang lemah lembut hatinya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, ketika kami umat-Mu boleh ada dalam rumah-Mu yang kudus, saat ini Tuhan, kami merendahkan diri di hadapan-Mu, mengaku dosa-dosa kami. Bapa di sorga, dalam perjalanan hidup kami selama seminggu ini, entah itu pekerjaan dan pelayanan kami dalam persekutuan gereja, bahkan keluarga-keluarga kami datang di hadapan hadirat-Mu. Kami mengaku dosa dan pelanggaran kami. Kami sudah berdosa kepadamu Tuhan, sehingga kami tidak layak disebut anak-anak-Mu. Sayangilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Segala sesuatu yang terbuka dan yang tersembunyi Engkau tahu Tuhan, sehingga segala dosa kami pun tidaklah tersembunyi bagi-Mu. Pimpin dan sertailah kami Tuhan pada kehidupan yang kekal oleh tobat yang benar. Kami memohon ini karena kasih anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Di depan mata Yesus kubuka kehidupanku. Di depan mata Yesus kubuka kehidupanku dan isi hati yang teduh di depan mata Yesus. Di depan mata Yesus ku datang miskin dan penat. Di depan mata Yesus ku datang miskin dan penat, menanggung utangku berat di depan mata Yesus. Dengarlah berita keampunan dosa. Kami hamba Yesus Kristus mengabarkan kepada mereka yang telah mengaku dosanya dengan sungguh-sungguh keampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Sudah kudapat sayang Tuhan meskipun banyak ku beraib. Sudah kudapat sayang Tuhan meskipun banyak ku beraib. Melihat itu aku heran,
Jemaat Tuhan, saya undang berdiri dan kita akan mendengar hukum Tuhan sebagai amanat petunjuk hidup baru dalam perjalanan kehidupan kita tiap-tiap hari. Jemaat terkasih, dengarlah hukum Tuhan bagi kita bersama di saat hari ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang besar dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh Taurat dan kitab para nabi. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua untuk dapat melakukan hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru. Amin. Jemaat Tuhan, disilakan duduk kembali. Atas nama persekutuan diberikan kesempatan kepada solo dari saudara Paul Mokai untuk memuji Tuhan dengan kidung pujian yang telah disiapkan.
keagungan kebesaran kuasa-Mu Tuhan dalam setiap talenta-talenta yang dimiliki. Tuhan memberkati saudara, terima kasih atas pujiannya. Kita semua yang mendengar pujian lewat talenta yang dimiliki di hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita hendak membaca Alkitab dan merenungkan sebagian sabda kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Allah, siapakah kami? Kami hanyalah manusia yang berdosa penuh dengan keterbatasan dan kekurangan Tuhan. Kelebihan yang Tuhan anugerahkan dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Untuk hari ini, hari yang penuh dengan sukacita. Kami dihimpunkan, dipertemukan dalam ibadah di hari ini. Kami hendak membaca Alkitab dan merenungkan sebagian sabda kebenaran firman Tuhan. Curahkanlah Roh Kudus-Mu di setiap hati-hati pribadi-pribadi kami yang hari ini hadir Tuhan. Agar lewat lawatan kasih curahan Roh Kudus-Mu Tuhan, firman Tuhan yang hendak disampaikan, dibentangkan bagi kami semua menjadi berkat sukacita, kekuatan, motivasi bagi perjalanan hidup kami. Tolong kami ya Tuhan Allah, ketika firman Tuhan hendak dibentangkan, diberitakan. Ada satu pribadi yang tidak menyukai akan kebenaran kuasa Roh Kudus di tengah-tengah kehidupan kami lewat firman Tuhan ini. Namun kami percaya hanya oleh kuasa Tuhan sendiri akan memutuskan setiap kuasa-kuasa apapun yang akan menghalangi kuasa firman Tuhan hadir di setiap hati dan hidup kami. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, kami siap dan rindu mendengarkan suara kebenaran-Mu. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, pembacaan Alkitab bagi kita bersama di saat hari ini sesuai dengan bacaan dari Sinode Gereja Kristen Injili Tanah Papua. Firman Tuhan di Minggu tanggal 13 Juni tahun 2021 terpilih di dalam Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Roma pasal 8 ayat 1 sampai 17. Roma pasal 8 ayat 1 sampai 17. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Bapak Ibu jemaat akan mengikutinya di Alkitab atau alat yang digunakan untuk membaca bagian sabda firman Tuhan ini. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Hidup oleh Roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu
oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sampai disinilah pembacaan Alkitab. Dikatakan yang berbahagia kita semua yang mendengar firman Tuhan dan mau melaksanakan kebenaran firman Tuhan ini dalam perjalanan hidup kita tiap-tiap hari. Amin. Haleluya. Bapak Ibu jemaat sekalian, kita hendak diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Untuk mengiring persembahan syukur kita memuji Tuhan bersama nyanyian rohani nomor 132. Nyanyian rohani nomor 132 bait 1 dan seterusnya bila dibutuhkan dalam mengiring persembahan syukur kita. Sambil jemaat mempersiapkan derma untuk Tuhan, dengarlah firman Tuhan. Barang apa yang kamu buat dengan perkataan atau pekerjaan, buatlah semuanya dengan nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur olehnya kepada Allah, yaitu Bapa. Ya Tuhan murah-Mu baka di surga dan di dunia. Warli
Bapak Ibu Jemaat, mari kita bersatu di dalam doa menyerahkan setiap persembahan syukur yang telah terkumpul di saat hari ini. Bersama dengan tiap-tiap pribadi ada pengucapan syukur dari seorang pemuda dari Week 1. Pengucapan syukur dari keluarga Matius Taime atas bertambahnya usia anak terkasih Boy Sandi Taime yang ke-1 tahun pada tanggal 11 Juni tahun 2021. Pengucapan syukur dari Bapak Arman Sada. Pengucapan syukur dari keluarga Lungkang Tambuwun atas kelulusan anak Anjeli dan HUT ke-52 tanggal 8 Juni Ibu Lungkang. Pengucapan syukur dari keluarga Bapak Melianus K atas berkat dan perlindungan dari Tuhan setiap hari. Pengucapan syukur dari keluarga di Week 3 atas ulang tahun istrinya pada tanggal 12 Juni tahun 2021. Perpuluhan dari keluarga Petrus Matulesi di Week 2. Perpuluhan tanpa nama dari perpuluhan tanpa nama, persembahan syukur dan perpuluhan dari tanpa nama di Week 3, dan persembahan dari 2 amplop yang tanpa nama. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah, pada kesempatan hari ini kami umat-Mu mengucap syukur atas setiap berkat-berkat yang Tuhan sudah kasih bagi kami semua secara pribadi dan keluarga lewat usaha-usaha dan kerja kami. Setiap persembahan yang telah terkumpul di depan meja altar-Mu yang kudus ini Tuhan lewat peti-peti persembahan. Tuhan, setiap pengucapan syukur dan perpuluhan yang pada hari ini dibawa ke rumah Tuhan dari tiap-tiap pribadi dan keluarga, bahkan setiap jemaat yang secara khusus memberi di hari ini, dalam setiap maksud dan pergumulan-pergumulan hidup mereka, bersama dengan seluruh kehidupan persembahan syukur yang boleh terkumpul ini, Tuhan, hamba berdoa secara khusus menyerahkan setiap nama-nama keluarga pribadi tanpa nama yang hari ini membawa pengucapan syukur atas sukacita bertambah 1 tahun usia bagi pribadi, bagi istri, bagi keluarga, kekasih-kekasih hati mereka, bahkan pengucapan syukur atas berkat-berkat kasih sayang Tuhan dalam perjalanan hidup mereka. Tuhan memberkati dan menyertai seluruh perjalanan hidup mereka. Bahkan perpuluhan 1/10 kepunyaan Tuhan dikembalikan. Sisanya Tuhan mereka akan pakai untuk kebutuhan hidup mereka. Mereka akan mempergunakannya dengan baik dan benar dalam kuasa dan kehendak Tuhan yang terjadi bagi kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga mereka. Terimalah setiap persembahan syukur ini Tuhan. Bawalah sukacita yang besar dalam perjalanan hidup mereka. Bukakanlah tingkap-tingkap langit. Curahkanlah berkat-Mu senantiasa bagi seisi kehidupan keluarga-keluarga, lewat pekerjaan-pekerjaan, usaha-usaha, dan pelayanan mereka Tuhan. Agar lewat persembahan syukur ini Tuhan, dapat juga dipakai untuk menopang setiap pekerjaan dan pelayanan Tuhan di dalam dunia ini secara khusus bagi gereja-Mu, gereja GKI Yahim ini Tuhan. Tuhan, hamba juga berdoa untuk setiap pribadi-pribadi yang akan mengelola persembahan syukur ini, baik di dalam jemaat ini, klasi sentani, dan sinode. Tuhan memberkati dan menyertai mereka lewat pribadi-pribadi, keluarga, rumah tangga mereka. Ketika mereka bekerja,
dengan hikmat, dengan semangat untuk terus bekerja di kebun anggur Tuhan, dengan jujur, setia dan takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kurban yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur, menyerahkan setiap persembahan syukur kami di hari ini. Amin. Atas nama persekutuan diberikan kesempatan kepada paduan suara majelis untuk memuji Tuhan dengan kidung pujiannya. Dia
Tuhan Gembala kami yang baik, Halamfoy Bapak Ibu Majelis Jemaat, atas pujiannya di hari ini menjadi sukacita untuk kita semua yang mendengar, pun diberkati yang membawakan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita kembali melihat bagian sabda firman Tuhan kita. Kitab Roma pasal 8 ayat 1 sampai 17 dengan tema siapa yang hidup dalam roh adalah anak-anak Allah. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika saya sampai dalam jemaat di hari ini, majelis tanya, pendeta, pembacaan di mana? Dan hari ini mungkin untuk dalam jemaat GKI Yahim sudah dalam bagian, sudah pernah mendengar dikhotbahkan lewat kitab Roma pasal 8 ayat 1 sampai 17. Namun jangan bosan-bosan untuk kita kembali mendengar suara firman Tuhan walaupun mengulang. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, status sebagai anak Allah merupakan sebuah anugerah dan sekaligus panggilan. Anugerah karena manusia yang berdosa mustahil menjadi anak Allah. Hanya karena kebaikan Allah dinyatakan di dalam diri Yesus Kristus yang oleh kematian dan kebangkitannya membebaskan kita dari kuasa dosa itu. Kita menjadi anak-anak Allah. Ini sebuah anugerah. Roh Kudus menjaga dan terus-menerus membaharui seluruh kehidupan Bapak Ibu jemaat dan saya. Sehingga keberadaan sebagai anak-anak Allah itu tidak tercemar dan kita tetap menjadi yang terbaik di hadapan Allah. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup sebagai anak-anak Allah menurut pendapat kehidupan kita sebagai manusia, anak-anak Allah yang tidak hidup menurut keinginan daging. Dan hal ini digarisbawahi oleh Rasul Paulus dengan menyatakan bahwa semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Sebagai anak-anak Allah kita adalah ahli waris dan dari janji-janji Allah itu, yaitu janji keselamatan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu jemaat dan saya, kita terpanggil untuk hidup sebagai anak-anak Allah, yaitu hidup kudus di hadapan Allah dan menjalankan apa yang dikehendaki, yaitu hidup dalam kasih kepada Allah maupun kepada sesama kita manusia. Dengan demikian, lewat kebenaran firman Tuhan di saat hari ini ada 4 hal yang hendak dijelaskan oleh kitab Roma pasal 8 ayat 1 sampai 17 bagi kita bersama di hari ini. Yang pertama dikatakan dalam ayat 1 sampai 4, Roh memerdekakan diri dari hukuman dosa. Dosa telah membuat ketong manusia kehilangan kemuliaan Allah dan ada dalam penghukuman karena dosa. Tetapi sekarang oleh Roh kita manusia dimerdekakan di dalam Kristus Yesus, sehingga tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, hidup menurut roh dan menurut daging. Manusia yang hidup dalam daging dan belum dimerdekakan dari dosa, hidupnya itu dikuasai oleh keinginan-keinginan daging. Sebab mereka yang hidup menurut daging
memikirkan hal-hal yang dari daging. Orang seperti ini, yaitu hidup menurut daging, ada dalam perseteruan dengan Allah. Sebab ia tidak takluk kepada hukum Allah. Orang yang demikian juga tidak berkenan kepada Allah. Sebab mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Berbeda dengan mereka yang sudah dimerdekakan oleh Roh di dalam Kristus Yesus. Artinya Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang hidup di dalam Roh adalah milik Kristus. Yang tidak hidup dalam Roh, mereka tidak memiliki Roh Kristus. Dan berarti bukan milik Kristus. Bapak Ibu dapat melihat dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 24, di mana dijelaskan dengan jelas membedakan keinginan daging dan keinginan roh. Hal yang ketiga, kita orang yang berutang. Keberadaan sebagai milik Kristus itu amat menentukan kehidupan seseorang ketika dia mati. Setiap orang pasti mati, namun mereka yang ada di dalam Kristus dan memiliki Roh Kristus, sekalipun tubuh mati karena dosa, tetapi memiliki kehidupan. Sebab roh yang dalam diri mereka menuntun dalam kebenaran. Keberadaan Roh Allah dalam diri setiap orang yang hidup di dalam Kristus itu menjadi jaminan bahwa sekalipun tubuh yang berdosa ini mati, tetapi Allah akan membangkitkan untuk sebuah kehidupan baru yang tidak akan pernah binasa. Karena itu siapa saja yang sudah dimerdekakan dan ada di dalam Kristus, ia adalah orang-orang yang berutang kepada Allah. Dan sesungguhnya setiap orang Kristen adalah orang yang berutang kepada Allah. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, bicara soal utang berarti utang itu harus dibayar toh Bapak Ibu ketika kita berhutang kepada seseorang. Tetapi bukan dengan melakukan keinginan daging, melainkan menjalani kehidupan ini di dalam roh dan kebenaran. Sudahkah Bapak Ibu, jemaat dan saya membayar utang itu? Coba kita renungkan pertanyaan ini dalam perjalanan hidup kita. Utang itu bukan sekali dibayar. Seperti ketong bayar utang gula kah, utang beras kah di kios begitu. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Namun kita bayar utang itu dengan hidup di dalam roh. Harus bertanggung jawab, harus terus menerus sampai ketong benar-benar mengalami sebuah kesatuan, mengalami sebuah kepenuhan di dalam Kristus. Maka hal yang terakhir dijelaskan bagi kita semua ialah yang dipimpin Roh Kudus adalah anak Allah. Pemerdekaan kita dari dosa oleh Kristus Yesus dan hidup dalam roh membuat Bapak Ibu dan saya menjadi anak-anak Allah. Roh menuntun kita agar terus menjalani kehidupan kita ini walaupun banyak tantangan persoalan dalam hidup dan kehidupan kita. Siapa bilang Bapak Ibu, hidup ini tidaklah mudah. Hidup ini adalah kesempatan. Pujian saja ada lagu yang mengatakan demikian. Maka dalam perjalanan hidup kita pun harus kita dipimpin oleh Roh Kudus kalau mau jadi anak-anak Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kesatuan ini, penderitaan karena harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kehidupan dalam daging yang selama ini
ketong lakukan dan tak terhindarkan dalam perjalanan kehidupan kita sebagai manusia. Dan ini harus dijalani sampai kita dipermuliakan bersama Kristus dalam perjalanan kehidupan tiap-tiap pribadi, keluarga, rumah tangga, bahkan persekutuan. Gereja ini kita terus dipimpin oleh kuasa Roh Kudus untuk terus menjadi anak-anak Allah yang terus memancarkan keselamatan, yang terus memancarkan janji-janji Allah untuk ada dan senantiasa ada bagi Bapak, Ibu, dan saya. Amin. Sidi jemaat saya undang berdiri dan kita hendak mengaku iman kepercayaan kita. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, marilah kita mengaku kepercayaan kita dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan Allah, persekutuan yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Kita mengaminkan pengakuan iman percaya kita dengan menyanyi nyanyian rohani nomor 80, baitnya yang kedua. Berilah kami puntahan bertekun. Berilah kami puntahan bertekun, jangan kami dalam susah, mengeluh dan putus asa, jangan susah jadi Jemaat Tuhan disilakan duduk kembali. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan begitu baik dan selalu baik bagi kami. Dalam kasih dan kuasa-Mu Tuhan, di sepanjang hari ini, segala sesuatu yang Tuhan nyatakan dan anugerahkan bagi kami, secara khusus nafas hidup yang hari ini kami masih nikmati Tuhan. Kami bersyukur dan terus bersyukur, berterima kasih. Karena bukan kuat dan hebatnya kami Tuhan, melainkan karena kasih dan anugerah-Mu bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan sudah dibentangkan bagi kami. Suara hamba boleh terhenti di hari ini. Namun hamba percaya, hamba yakin dengan iman yang sungguh bahwa di tengah-tengah jemaat GKI Yahim, suara Tuhan tidak akan pernah berhenti di setiap hati dan hidup mereka. Biarlah Tuhan terus meteraikan firman Tuhan itu dalam setiap hati dan hidup kami, agar kami mau hidup di dalam roh Allah, supaya kami menjadi anak-anak Allah. Kami lebih mengandalkan Tuhan dalam perjalanan hidup ini. Dengan keterbatasan kami, dengan kedagingan kami Tuhan, kami berdosa. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau mau mengampuni kami,
Dan hari ini firman-Mu kembali mengingatkan kami bahwa kami sudah dimerdekakan oleh Roh-Mu Tuhan. Kami akan terus menjadi saksi firman Tuhan dalam perjalanan hidup kami. Janji-janji berkat Tuhan, keselamatan Tuhan, Tuhan akan nyatakan dan anugerahkan bagi hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan terus ada di setiap hati kami. Kami bawa pulang sukacita yang melimpah dalam perjalanan hidup ini. Walaupun sebatas kami manusia Tuhan, kami penuh dengan keterbatasan dan kelemahan, kekurangan yang banyak di hadapan-Mu Tuhan. Nyatakanlah kasih-Mu dan anugerah-Mu bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami umat-Mu, jemaat-Mu GKI Yahim yang boleh ada saat hari ini datang beribadah ke dalam rumah Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih dengan kepala tertunduk. Namun hati-hati kami terangkat kepadamu Tuhan, menaikkan syukur dan syafaat kami. Setiap pergumulan-pergumulan hidup kami Tuhan, sedengkanlah telinga pengasihan-Mu, dengar dan jawab seturut dengan kehendak-Mu Tuhan, bukan dengan kehendak kami. Kami yang bergumul selaku bapak-bapak, imam, di tengah-tengah langkah tugas tanggung jawab pekerjaan dan pelayanan kami, di tiap-tiap keluarga-keluarga kami Tuhan, bersama dengan istri, bersama dengan anak-anak kami, bersama dengan kekasih-kekasih hati kami, saudara-saudara kami yang ada di sekitar kami berada Tuhan. Tuhan memberkati, beri hikmat, kebijaksanaan, kekuatan, kesetiaan, kesabaran, Tuhan nyatakan dan berikan bagi setiap para imam di tengah-tengah kehidupan langkah tugas tanggung jawab pekerjaan dan pelayanan mereka di tiap-tiap keluarga mereka Tuhan. Lewat talenta-talenta, lewat profesi-profesi, status dan daripada mereka masing-masing. Kami pun juga berdoa menyerahkan kami selaku perempuan, selaku ibu, selaku mama, selaku istri, selaku nenek. Di tengah-tengah tugas tanggung jawab pekerjaan dan pelayanan kami bersama suami, bersama anak-anak, ataupun kami tunggal Tuhan dalam pekerjaan dan pelayanan bersama dengan keluarga-keluarga kami Tuhan. Tuhan memberkati dan menyertai kami. Beri kekuatan, kesehatan bagi kami Tuhan. Walaupun dalam keletihan, kekurangan, Tuhan kasih dan Tuhan nyatakan anugerahkan bagi kami kekuatan berasal daripada Tuhan sendiri. Hikmat, kebijaksanaan Tuhan berikan bagi kami. Kami juga berdoa menyerahkan anak-anak kami yang duduk di bangku-bangku pendidikan, yang mencari lapangan pekerjaan, yang sudah memperoleh pekerjaan. Tuhan terus ada bagi kami, memberkati, menyertai seluruh perjalanan hidup ini. Kami tetap mengandalkan Tuhan. Tanpa Tuhan sia-sialah hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk semua hal yang boleh terjadi dalam perjalanan hidup kami. Apapun yang menjadi pergumulan-pergumulan hidup kami, Tuhan terus ada dan memberkati. Kami juga berdoa menyerahkan para pemimpin-pemimpin kami yang bekerja di tanah ini Tuhan. Baik tokoh-tokoh agama, pendeta, penginjil, guru jemaat, penatua syamas, pengajar-pengajar, dimanapun mereka melangkahkan kaki untuk terus bekerja dan melayani di kebun anggur milik Tuhan ini. Tuhan sanggupkan dan memberkati mereka, pribadi, keluarga-keluarga mereka. Para tokoh-tokoh pemerintah, adat, Tuhan Allah memberkati setiap tugas tanggung jawab pekerjaan untuk memasyurkan tanah ini, masyarakat ini, semua yang ada di dalamnya. Secara khusus hamba berdoa menyerahkan pemerintahan kampung Yahim, Kepala Ondo dan sebagainya Tuhan yang sejajar untuk ada dalam pemerintahan ini.
Tuhan memberi kesehatan, kekuatan, kesanggupan bagi mereka terus untuk melangkah bekerja dengan baik dan benar. Tuhan memberkati pribadi, lepas pribadi dan keluarga mereka. Ya Tuhan Allah, hamba juga berdoa menyerahkan para pemuda dan pemudi yang ada di dalam jemaat ini. Tuhan senantiasa ada dan memberkati mereka dalam setiap pergumulan-pergumulan hidup mereka. Pergaulan, aktivitas, apapun yang ada yang mereka gumuli, Tuhan senantiasa ada dan memberkati. Yang mencari lapangan pekerjaan, yang mencari pasangan hidup, Tuhan ada dan memberkati. Hamba-Mu yang Engkau tempatkan dalam jemaat GKI Yahim, Ibu Pendeta, Tuhan memberkati seluruh tugas tanggung jawab pekerjaan dan pelayanan ini secara pribadi, keluarga, rumah tangganya diberkati oleh Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan penatua Syamas dalam jemaat ini, Tuhan memberkati seluruh tugas tanggung jawab pekerjaan dan pelayanan ini. Pribadi, lepas pribadi dan keluarga terus diberkati oleh Tuhan. Ya Aba, ya Bapa, hamba pun juga berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih untuk teman-teman sekerja yang boleh mengambil bagian dalam pekerjaan pelayanan di hari ini. Baik pengantar pelayan, pembunyi lonceng, pewarta jemaat, pengantar persembahan, sound system, live streaming, pemain musik, puji-pujian, solo dari Saudara Paul Mokai dan paduan suara dari majelis. Tuhan terus ada dan memberkati setiap kehidupan pribadi-pribadi mereka. Lewat talenta-talenta karunia-karunia yang mereka miliki untuk terus mempermuliakan nama Tuhan. Maka Tuhan akan terus ada dan memberkati mereka dalam setiap kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga mereka, ya Allah. Bapa di sorga, hamba juga berdoa, jikalau ada kedapatan dalam jemaat ini yang sakit, di rumah-rumah sakit, ataupun yang saat ini pun juga ada mengalami keadaan pemulihan, kesembuhan dari sakit penyakit mereka, Tuhan, kami percaya dalam kuasa-Mu Tuhan. 2000 tahun yang lalu Engkau boleh menyatakan mujizat-Mu bagi orang yang sakit disembuhkan. Hari ini pun juga kami percaya dengan iman yang sungguh berpengharapan bahwa dalam kuasa-Mu Tuhan, Engkau akan memberkati setiap makanan, minuman, obat-obatan yang dipergunakan. Semua pelayanan dari para medis ataupun keluarga yang menopang untuk pemulihan dan kesembuhan. Semangat untuk terus untuk dipulihkan. Tuhan taruh dan Tuhan kasih bagi hidup pribadi-pribadi dan keluarga-keluarga yang membutuhkan, yang bergumul dalam penderitaan sakit penyakit. Yang ngacu atas panggilan Tuhan, Tuhan sadarkan satu persatu daripada hidup mereka. Hamba juga berdoa menyerahkan kekasih-kekasih hati kami yang lanjut usia. Tuhan terus ada dan memberkati mereka dalam hidup dan kehidupan mereka agar terus ada dan menjadi sombar di tengah-tengah perjalanan kehidupan persekutuan ini, makan pun di tengah-tengah kehidupan keluarga-keluarga mereka. Para janda, duda, anak yatim piatu, Tuhan terus ada bagi mereka. Jadi suami, jadi istri, jadi papa dan mama, jadi orang tua di tengah-tengah perjalanan hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami bersyukur untuk semua hal yang boleh Tuhan nyatakan. Hamba berdoa buat pemimpin-pemimpin gereja yang bekerja di Klasis Sentani ini Tuhan. Mulai dari ketua sampai pada anggota-anggota yang ada dalam badan pengurus Klasis Sentani ini Tuhan. Tuhan Allah beri hikmat, kebijaksanaan, kekuatan, kesehatan Tuhan anugerahkan bagi hidup dan kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga mereka. Ini doa syukur kami dan syafaat kami Tuhan. Ampuni setiap salah dan dosa kami Tuhan. Jauh daripada kesempurnaan syafaat kami ini Tuhan. Namun kami percaya Tuhan akan sempurnakan dengan doa Bapa kami yang Kau ajarkan 2000 tahun yang lalu bagi para murid. Dan hari ini kami akan mengucapkannya secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaat mempersiapkan nyanyian rohani. Nyanyian rohani nomor 176, bait 1 dan 2, kita akan nyanyikan dalam keadaan duduk, dan pada baitnya yang ketiga dalam keadaan berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Dunia dalam rawa payah berjuang terus. Kristen manakah cahaya Injil kudus, beri di dalam kulita berdemilang berita satu saja Tuhan kita yang penebus. Bangunkan persekutuan. Bangunkan persekutuan sidang jemaat, serta kumpulkan Tuhan yang tersesat. Satu sabda berkuasa mempersatukan bahasa sekalian kaum dan masa, jauh dan dekat, Yang menunjuk ujung jalan terang Allah, yang menunjuk ujung jalan terang Allah, yang memimpin pekerjaan Raja Imam. Jangan turut cita-cita dunia yang berhentikan, satu saja Tuhan kita, Raja Salam. jemaat GKI Yahim yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menerangi saudara-saudara dengan wajah-Nya dan mengasihi saudara-saudara. Tuhan menunjukkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara selamat dan sejahtera. Amin. 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 Amin.
Ibadah kita telah selesai. Selamat memasuki minggu kerja yang baru dengan pertolongan Tuhan. Onomi, Reimai, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu warga jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita sama-sama sebelum kita kembali ke rumah kami masing-masing atau kita masing-masing atau juga ke dalam keluarga, majelis minta perhatian untuk pemberitahuan dan informasi. Yang pertama, kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu Pendeta yang sudah memimpin ibadah pada minggu pagi hari ini. Tuhan berkati Ibu Pendeta, dan Ibu Pendeta melayani di Jemaat GKI Kalvari Batu Putih. Terima kasih Pendeta, Tuhan berkati sekali lagi dalam keluarga dan juga dalam pelayanan. Dan juga ucapan terima kasih kepada pemain organ yang sudah mengiringi ibadah pada minggu pagi hari ini. Dan juga ucapan terima kasih kepada vokal grup majelis dan solo. Tuhan berkati. Dan juga ucapan terima kasih kepada anggota jemaat yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di jemaat ini. Tuhan berkati. Terima kasih untuk kehadirannya dalam ibadah ini. Tuhan berkati. Mari kita sama-sama mengikuti beberapa catatan penting yang perlu kami sampaikan di ibadah pada pagi hari ini. Yang pertama sudah disampaikan pada minggu tanggal 6, tapi juga kami sampaikan untuk kedua kali, ibadah par tingkat lingkungan tengah pada hari Minggu, hari ini Minggu 13 Juni 2021, ibadahnya di Jemaat Petra Kehiran 2 jam 2 siang. Yang berikut, untuk kelas kateksasi selesai ibadah, kelas kateksasi akan dilanjutkan dan dia akan dibawakan oleh Penatua Ishak Pakondo. Catatan untuk peserta kateksasi, kehadirannya 75%. Jadi yang belum ikut masih ada berapa kali pertemuan. Dan kalau seandainya tidak memenuhi syarat, minta maaf, majelis menyampaikan permohonan maaf dan akan diteguhkan pada tahun depan, mengikuti kelas kateksasi lagi dan diteguhkan di tahun depan. Dan ada satu kali pertemuan lagi, dan minggu berikut atau minggu yang ketiga hitung dari sekarang, majelis akan mengadakan tes. Jadi yang sudah ikut kelas kateksasi siap-siap saja, karena setelah minggu besok, minggu berikutnya ada tes. Tesnya bisa dalam bentuk tertulis, tapi juga dalam bentuk pertanyaan atau juga ditanyakan langsung. Yang berikut, catatan untuk seluruh anggota jemaat, setiap kali ibadah ada satu lembar ya dalam bentuk atau buletin. Majelis juga melihat kalau atau setelah ibadah ada anggota jemaat yang meninggalkan buletin. Untuk itu kami minta buletinnya dibawa pulang, karena semua catatan atau semua pelayanan pada satu minggu berjalan ada di dalam buletin, baik dalam bentuk ibadah, tapi juga persembahan-persembahan dan petugas pujian. Untuk beberapa minggu terakhir di buletin ada petugas pujian, tapi di dalam ibadah belum ada yang menjalankan sesuai dengan buletin yang ada di sini. Untuk itu kami perlu sampaikan di hari ini. Yang akan bertugas atau membawa pujian pada minggu tanggal 20, vokal group atau paduan suara Blessing dan vokal group Week 1.
Untuk itu diperhatikan ya. Yang berikut kegiatan posyandu. Ini bagi bayi dan balita, kegiatan posyandu pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021. Dan waktunya nanti disesuaikan untuk keluarga yang membawa bayi dan balita. Yang berikut anggota jemaat baru. Di jemaat kita ada 1 anggota jemaat baru dan ini sudah berapa minggu beribadah, tapi kami belum sampaikan anggota jemaat tersebut untuk seluruh anggota jemaat melihat anggota jemaat baru. Perlu kami bacakan dan yang sudah dibacakan atau namanya bisa berdiri dan seluruh anggota jemaat bisa melihat. Keluarga Petrus Matulesi. Ya, silakan berdiri kalau sudah ada di dalam ibadah. Iya, minta maaf ada di belakang. Ya, keluarga ini berdomisili di Week 2, di wilayah pelayanan Week 2. Untuk tempatnya bisa tanya sendiri. Di luar atau juga yang duduk dekat-dekat bisa tanya kira-kira di mana. Dan yang terakhir, kehadiran ibadah pada minggu pagi hari ini, laki-laki dewasa 44 orang, perempuan dewasa 67, anak laki-laki 10 orang, anak perempuan 7, berjumlah 128 orang. Demikian warta jemaat dan atas perhatiannya sampaikan terima kasih. Onomi, Reimai, Bapak Ibu Jemaat, kita masih dalam keadaan patuhi protokol kesehatan, jadi ketontra salam-salaman. Jadi terimalah salam kami, Minggu Foy, Onomi, Reimai,